routing grid. Mungkin sampai sini masih belum paham ya. Kita lanjutkan ke bagian Cisco-nya. Nah, misalnya di sini saya punya 3 router. Nah, 3 router ini saling terhubung dan menghubungkan PC 0 di router 1, lalu di PC 1 terhubung ke router 2, lalu di sini ada PC 2 terhubung ke router 3. Nah, setelah itu jika saya ingin mengirimkan paket data dari PC 0 ke PC 1, pasti datanya itu tidak akan terkirim dikarenakan masing-masing alamat ini berbeda, alamat networknya. Di PC alamat gateway-nya itu 192.1.8, lalu .10 dan .1. Pada IP gateway di router 2 ke switch 2 yaitu 192.168.20.1. Begitu juga di router yang ketiga. Nah, coba kalau misalnya kita kirimkan data ke sini. Oh, ini portnya belum jalan ya. Coba kita itu. Nah, oke, sebelum kita merun ini di PC yang ini untuk mengirim paket data, kita aktifkan dulu portnya. Nah, yang bisa dilakukan yaitu kita masuk ke konfigurasi CLI-nya dari router 1. Nah, kita masuk dulu, kita aktifkan portnya. Portnya itu ada berapa? Portnya itu ada 2, yaitu yang mengarah ke router 2 dan juga ke switch 1. Nah, dia mengarah ke router 2 ini, lalu mengarah ke ke switch 1. Ini. Nah, kita coba konfigurasi langsung aja ya. Nah, di sini seperti biasa kita konfigurasi router ini mirip waktu kita masuk di materi konfigurasi router dan switch. Nah, kita coba enable aja. Lalu masuk di konfigurasi terminal. Seperti ini. Kita masuk di konfigurasi terminal, lalu port mana yang ingin kita beri IP. Nah, di sini ada 2 port, yaitu port SE2/0 yang mengarah ke router 2, lalu kemudian ada IP gateway. Nah, IP gateway ini punya port FA0/0. Nah, kalau misalnya di Cisco teman-teman tidak ada tampilan port ini, kalian bisa masuk ke option, lalu preference, lalu di sini kalian masuk di interface. Nah, di sini ada tulisan always show port labels in logical workspace. Nah, di sini kalian centangnya aja. Setelah itu disilang. Nah,
Setelah itu kan udah kelihatan tuh label port-portnya mana aja. Nah, kita konfigurasi aja tiap portnya. Bentar ya. Nah, tiap portnya kalian konfigurasi dengan menggunakan perintah interface. Nama portnya yaitu SE2/0, kemudian enter. Nah, kita udah masuk di konfigurasi interface-nya. Kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address-nya berapa? IP address-nya di sini udah saya buat. IP address-nya yaitu yang ini, IP router ini. Nah, IP routernya berarti 10.1.1.1. Nah, karena dia berada di kelas A, berarti dia 255.0.0.0. Nah, ini subnet masknya. Kemudian enter. Nah, udah dari konfigurasi interface yang di port SE2/0 udah, kemudian kita exit aja. Nah, setelah itu kita konfigurasi port selanjutnya. Port selanjutnya itu yang mengarah ke switch. Ini, switch 1. Kita masuk di interface-nya, interface. Kita masuk di interface. Nah, ini port yang ini yang ada di router FA0/0. Berarti FA0/0, kemudian enter. Nah, kita udah masuk di konfigurasi portnya, lalu kita masukkan alamat IP-nya. Nah, alamat IP-nya itu yaitu ini yang IP gateway yang udah saya labeli, alamat 192.1, kemudian .10.1. Lalu kita lalu kita masukkan subnet masknya. Nah, ini subnet masknya karena dia di kelas C, maka 255.255.255.0, kemudian enter. Nah, tadi kita lupa menyalakan portnya dengan menggunakan perintah no shutdown. Enter. Nah, ini udah nyala portnya. Nah, yang tadi kita konfigurasi ulang, pertama kita exit. Nah, kita konfigurasi lagi ulang yang interface SE/0. Interface SE/0 2/0. Jadi kita konfigurasi ulang, lalu IP address 10.1.1.1, kemudian subnet masknya di kelas A yaitu 255.0.0.0, kemudian enter. Nah, kita no shutdown. Nah, ini untuk menyalakan portnya agar dia aktif. Udah. Nanti dia akan berubah berwarna hijau ini. Ini berwarna merah karena port yang menghubungkannya ini belum disetting. Kita setting aja semua, kemudian kita close. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi CLI-nya di router 2. Sama seperti tadi, kita masuk dengan enable, lalu konfigurasi terminal, NVT. Lalu kita konfigurasi. Di sini kan ada 3 port, berarti kita akan mengkonfigurasi atau menyalakan 3 port, yaitu port yang ke router 1, kemudian port yang ke router 3, lalu ke switch 2. Nah, caranya yaitu kita masuk di interface. Nah, di sini ada port SE2/0. 2/0. Nah, 2/0, lalu enter. Nah, kita udah masuk di konfigurasi interface-nya, lalu kita masukkan alamat IP-nya dengan perintah IP address
Nah, IP-nya berapa? Ini SE2/0 yang mengarah ke router 1 yaitu 10.1.1.2. Lalu masukkan subnet masknya. Subnet masknya itu dari kelas A yaitu 255.0.0.0. Lalu enter. Nah, sudah. Terus jangan lupa kita no shutdown. Kemudian enter. Nah, sudah. Kemudian enter lagi. Nah, di sini port yang mengarah ke router 1 sudah kita konfigurasi. Lalu kita akan konfigurasi port selanjutnya yaitu pertama kita exit dulu untuk keluar dari pengaturan interface-nya. Nah, kita masuk lagi ke interface 20 interface SE 3/0. Kemudian enter. Nah, kita udah masuk di konfigurasinya. Lalu kita masukkan alamat IP address-nya. IP address 20.1.1.1 yang ini. Yang IP router 2 ke router 3 ini. Nah, kemudian masukkan subnet masknya sama kelas A yaitu 255.0.0. Kita enter. Jangan lupa kita nyalakan portnya dengan perintah no shutdown. Kemudian enter. Kita exit, keluar ke, kita masuk ke konfigurasi yang ini FA0/0. Dan enter. Lalu kita masukkan alamat IP address-nya yaitu 192.168.20.1. Kemudian subnet masknya 255.255.0. Kemudian enter. Kemudian masukkan perintah no shutdown. Sudah. Setelah itu kita exit saja. Kemudian kita tutup window-nya. Lalu kita atur lagi yang di router 3. Nah, kita konfigurasi routernya. Kita konfigurasi routernya dengan perintah N. Lalu kemudian masuk di konfigurasi terminal dengan perintah -ct. Lalu kita masuk ke portnya. Masuk ke portnya dengan perintah yaitu interface. Portnya apa? Portnya itu dari router 3 ke switch 3, lalu kemudian dari router 3 ini ke router 2. Nah, port yang ke router 2 yaitu SE 2/0, kemudian enter. Lalu kita masukkan IP address-nya yang udah kita labeling. Di sini IP address-nya, IP routernya 320.1.1.2. Kemudian kita tekan subnet masknya 255.0.0.0, kemudian enter. Kemudian jangan lupa di no shutdown untuk menyalakan portnya. Lalu enter. Lalu kita exit. Setelah itu kita masuk ke interface yang kedua. Interface FA0/0 yang ini. Ini port untuk router ke switch, lalu FA0/0 punyanya router 3. Kemudian kita enter. Lalu setelah itu kita masukkan IP address-nya yaitu di sini ada udah saya labeling yaitu IP gateway 192.168.30.1. Kemudian
masukkan subnet masknya 255.255.255.0, kemudian kita enter. Jangan lupa dinyalakan portnya dengan perintah no shutdown. Nah, sudah, enter, kemudian exit. Nah, di sini karena tadi kayaknya konfigurasi di router 2 gagal, coba saya ulangi lagi. Yang di interface yang SE3/0. Jadi kita masuk lagi SE3/0 dan enter. Nah, di situ kita masukkan alamat address-nya 20.1.1.1, kemudian enter. Di sini belum ini ya, belum masukkan subnet masknya. Kita untuk menulis ulang kita tinggal arah panah ke atas. Nah, ini terus kemudian 255. Kalau ini portnya berarti di kelas A titik 0 titik 0 titik 0, kemudian enter. Overlaps, apa ini overlaps? Ini ada pengaturan yang salah. Kita konfigurasi ulang. Nick, kamu tadi konfigurasi yang serial 2/0 kayaknya salah itu alamatnya. Oh iya, Mas. Yang serial 2/0 ganti dulu. Nah, kita ulang dulu ya. Jadi masuk di interface SE2/0. Nah, ini untuk pengaturan IP address-nya ada yang salah. Lalu kita masukkan tadi ada yang salah ya. Kita seharusnya masukkan 10.1.1.2. Nah, ini. Yang ini. Subnet masknya seperti biasa 255.0.0.0, kemudian enter. Kemudian no, dinyalakan portnya dengan perintah no shutdown dan enter. Ini tetap gini ya. Bentar. Kita konfigurasi ulang. Nggak bisa ya, Mas? Bentar ya.
Coba kita mulai dari awal aja ya. Permisi Mas Niko mau tanya, ini nggak di-record Mas? Mau di-record nggak? Kalau di Meet, ada yang bisa bantu recording nggak? Saya Kak, udah saya record dari awal tadi. Oh iya, makasih ya. Ya, coba kita konfigurasi ulang aja. Masuk di portnya. Ini SE2/0, kemudian enter. Misalkan alamat IP address-nya. Nah, IP address yang dipakai ini tadi sebenarnya 10.1.1.2. Ini yang mengarah ke router 1. Kemudian enter. Oh, ini belum memasukkan ini ya. Subnet masknya. Kita masukkan aja subnet masknya karena dia berada di kelas A, berarti 255.0.0, kemudian enter. Tetap sana ya. Oh, IP address D-nya 2. Nah, kemudian enter. Setelah itu kita nyalakan portnya dengan perintah no shutdown, kemudian enter. Setelah itu yang dari router 2 ke router 1. Kemudian selanjutnya kita setting dari router 2 ke router 3, masuk di interface SE 3/0, kemudian enter. Setelah itu kita masukkan alamat address-nya, alamat IP-nya yaitu IP address. Nah, di sini IP address-nya itu 20.1.1, 20.1.1.1, kemudian enter. Oh ini lupa subnet masknya. Masukkan subnet masknya dulu. Di kelas A jadi dia 255.0.0.0, kemudian enter. Nah, jangan lupa di no shutdown, nyalakan portnya, kemudian enter. Ini untuk di router 2 ke router 3. Setelah itu dari router 2 ke switch 2. Sama seperti tadi, exit dulu, kemudian kita masuk di interface. Ini tadi belum exit ya. Coba kita ulang dari tadi, yang tadi interface SE3/0, dan masukkan alamat IP address-nya. Kita gini aja. Sama yang kayak tadi, dan kita enter. Kemudian kita no. Ini kayaknya udah tadi. Masuk di, kita exit lagi. Kita masuk di interface yang selanjutnya, yaitu interface FA 0/0, kemudian enter. Masukkan alamat IP-nya dengan perintah IP address
92.168.20.1, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0, kemudian enter, kemudian no shutdown. Sudah. Yang ini tadi kita setting ulang, masuk enable, kemudian konfigurasi terminal, lalu masuk di interface-nya SE2/0, kemudian enter. Ini sama ya, SE2/0, dan enter. Lalu masukkan alamat IP address-nya yaitu 10.1.1.1, kemudian subnet mask-nya 255.0.0.0, kemudian enter. Kemudian nyalakan port-nya dengan perintah no shutdown, kemudian enter. Itu dari router 1 ke router 2. Lalu dari router 1 ke switch 1 sama seperti tadi. Pertama kita klik dulu, masuk di interface FA0/0 ini yang punya router 1. Kemudian kita enter, lalu masukkan alamat IP address-nya. Nah, alamat IP address-nya itu yang ini 10, bukan yang ini, alamat IP yang ke switch 192.168.10.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian enter. Setelah itu kita nyalakan port-nya dengan perintah no shutdown, kemudian enter. Nah, sudah. Kita exit. Selanjutnya kita atur port di router 3. Nah, di router 3 ini portnya yaitu menuju ke router 2 lalu ke switch 3. Kita atur aja, enter. Kita masuk ke enable, lalu di sini kita masuk di konfigurasi terminal dengan perintah pnpt, lalu port di router 3 ke router 2 itu portnya yaitu SE3/0. Masuk ke interface SE3/0, kemudian enter. Kita masukkan alamat IP address-nya yaitu 20.1.1.2. Kemudian alamat subnet mask-nya yaitu 255.0.0.0, kemudian enter. Lalu jangan lupa di no shutdown. Sudah, kemudian enter lagi. Nah, kita keluar dari konfigurasi interface yang di SE3/0. Kita masuk lagi ke interface FA. Nah, ini interface FA0/0 punyanya router ke switch. Masuk ke FA0/0, kemudian enter. Kemudian masukkan alamat IP address-nya yaitu 192.168.30.1. Kemudian masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian enter. Kemudian kita no shutdown dan enter. Lalu ini kalau udah hijau-hijau ini berarti berhasil ya. Kalau sudah berwarna hijau berarti sudah berhasil menyalakan portnya dan memberi alamat IP address pada masing-masing port. Nah, selanjutnya di sini coba kita beri alamat IP pada setiap PC. Yang pertama di PC 0, kemudian kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke IP konfigurasi. Nah, di sini udah saya beri label IP untuk PC yang pertama yaitu 192.168.10.2 ini. Kemudian
subnet masknya kita klik, lalu di sini default gateway. Default gateway ini sama dengan IP gateway. Kita masukin aja yaitu 192.168.10.1. Nah, yang ini ya. Default gateway-nya. Oke, kita close saja window-nya. Lalu kita konfigurasi yang di PC yang kedua. Nah, di sini kita masuk ke desktop, lalu IP konfigurasi. Di sini masukkan saja IP address-nya yang udah ada labelnya di sini 192.168 kemudian .20 kemudian .2. Nah, di sini kita klik aja subnet masknya. Nah, alamat default gateway-nya ini sama dengan gateway yang ini, yang di switch ini. Nah, kita samakan aja berarti 192.168.20.1. Ya, titik 1, kemudian close saja window-nya. Lalu kita atur di pengaturan PC yang terakhir. Nah, di sini masuk ke desktop, lalu IP konfigurasi sama seperti tadi. Untuk di sini IP gateway-nya itu 192.168.30.2. Kemudian masuk di subnet masknya, kemudian default gateway-nya. Di sini default gateway-nya yaitu 192.168.30.1. Nah, ini alamat default gateway-nya. Nah, kemudian kita close saja window-nya. Nah, di sini kan mereka mempunyai alamat network yang berbeda. Coba misalnya kita ingin mengirim paket data dari PC yang pertama ini ke PC yang kedua, apakah dia bisa? Nah, dia pasti akan violet ya, dia pasti akan gagal. Karena di sini networknya udah berbeda. Di sini alamat networknya 192.168.10, di sini .20, di sini .30. Nah, alamat networknya itu udah berbeda. Coba kita di sini ke sini. Nah, dia pasti violet ya. Nah, pada materi kali ini kita akan menggunakan routing RIP dan juga routing static. Sebenarnya keduanya ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menghubungkan alamat network yang berbeda tadi dalam satu topologi, dalam satu jaringan. Nah, di routing RIP dan static ini perbedaannya hanya cara konfigurasinya. Di routing RIP itu dia itu melakukan secara otomatis. Kalau di static itu secara manual. Jadi administrator yang membuat lalu lintasnya sendiri. Coba kita masuk di routing static. Nah, di sini kita masuk di pengaturan di routernya, router pertama, lalu di CLI-nya, lalu perintahnya apa aja. Nah, sebelum itu cara membuat konfigurasi routing static itu kita cari alamat tujuannya. Misalnya kalau dia ingin bisa dibaca di PC yang kedua ini, berarti alamat tujuannya itu yang ini, default gateway-nya, IP gateway yang ini. Lalu kemudian kita cari gerbang yang pertama dilalui jaringan ini, jaringan sebelum ke jaringan ini. Nah, sebelum ke jaringan yang ini kan dia harus melewati yang router ini, yaitu di port SE2/0 ini, yang udah tadi kita beri alamat IP-nya. Nah, dia pasti ke sini dulu. Lalu setelah itu baru dia ke alamat sini. Nah, cara konfigurasinya seperti apa? Coba kita masuk di Nick. ya Mas, gimana? Saranku file PKT-nya di save dulu ya. Jadi nek mau misalnya perlu ngulang lagi ndak perlu jauh-jauh. Oh ya. Di ini ya, copy run star ya? Oh, enggak. File PKT-nya. Ini dah, di save dah. Di save aja. Udah dikasih akses. Oh. Oh ya, Rek. Kalau misalnya
tadi kan kita konfigurasi ya, tadi kita belum save-nya. Nah, jangan lupa kita harus save dulu konfigurasi yang tadi. Pertama kita end dulu, lalu kita save dengan perintah copy run start dan enter. Nah, kita save masing-masing router tadi. Kita end dengan perintah end, lalu di sini udah masuk di privilege access mode. Nah, kita copy run start kemudian enter aja. Nah, ini udah save. Lalu kita save lagi yang di sini. Nah, ini masih masuk di konfigurasi, kita end aja dengan perintah ind atau end, lalu enter. Lalu di sini kita menggunakan perintah copy run start kemudian enter, jadi save. Nah, kita lanjut di konfigurasi routing RIP-nya. Perintahnya apa? Perintahnya itu kita menggunakan perintah root IP root. Kita menggunakan perintah IP root lalu nama tujuannya, nama destination-nya. Nah, ini tujuannya itu karena kita dari router 1 tujuannya ke IP gateway yang ini 192 dan seterusnya ini. Lalu kita masukkan aja 192.168 kemudian titik 20. Nah, karena kalau di routing RIP ini yang dicari networknya, berarti kita titik 0 aja. Nah, tujuannya itu kita buat subnetnya itu 0. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan subnet masknya karena dia berada di kelas C, maka 255.255.255.0, kemudian spasi lagi. Nah, habis setelah itu, setelah dari tujuan subnet mask, habis itu kita cari gerbang yang pertama dia lalui. Nah, si jaringan ini lalui. Nah, pastikan yang pertama dia lalui ini ke IP yang ini ya, 10.1.1.2. Nah, ya udah kita masukin aja 10.1.1.2. Kemudian enter. Ini kita belum masuk di konfigurasi terminal. Kita masuk dulu di konfigurasi terminal. Nah, kalau tadi kalian udah catat seperti ini ya, kalau kalian nggak mau mengulang lagi, kalian bisa klik di keyboard kalian, yaitu klik arah panah atas. Nah, cari yang nggak ada ya. Coba di manual aja. 192.168 kemudian titik 20 titik 0 kemudian 255.255.255.0 kemudian gerbang yang pertama dia lalui yaitu 10 dan seterusnya ini 10.1.1.2 kemudian enter. Nah, untuk yang alamat pertama kita udah menghubungkan ke PC yang kedua ini. Lalu kita menghubungkan ke alamat selanjutnya, yaitu yang ini, IP Gateway ini. Kita arah panah atas saja biar tidak mengulang tulisnya. Nah, kemudian kita ganti. Nah, di sini alamat gateway-nya. Alamat gateway-nya yaitu 192.168.30.0. Lalu kemudian subnet masknya sama, kita mengikuti yang di bagian atas tadi. Lalu gerbang yang pertama kita lalui itu sama, yaitu yang ini, router yang kedua ini di port SE2/0 itu.
Nah, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita tujuan berikutnya yaitu klik arah panas atas saja. Tujuan berikutnya yaitu tujuan alamat kita yang di router ini, router 2, yaitu IP router ini 20.1.1. Ini tujuan kita selanjutnya. Nah, kita klik aja, yaitu 20.1.1.1 itu alamat tujuan kita selanjutnya. Oh, ini bukan titik 1 ya, ini titik 0, karena dia yang IP root ini networknya, yang ini juga networknya, jadi defaultnya itu 0. Lalu kemudian ini disamakan aja, karena ini kelas ini sebenarnya masuk di kelas A, tapi kita samakan yang di atas, disamakan aja sama yang di atas. Lalu ini alamat gerbangnya yang pertama kali kita temui di jaringannya, kita enter. Nah, udah, setelah itu kita close window, kita atur yang router kedua. Nah, di router kedua ini sama, kita masuk di konfigurasi terminal dulu. Nah, setelah itu kita atur alamat tujuannya, IP root. IP rootnya, kalau di router 2 ini berarti IP rootnya itu ke router 1 dan juga router 3. Nah, alamat destination-nya itu IP gateway-nya itu yang ini. Kita ingin tujuannya itu ke alamat gateway 192 ini dan seterusnya, dan juga alamat gateway yang di switch 3 ini. Nah, kita buat aja dengan perintah IP root 192.168.10.0. Nah, ini networknya titik 0. Lalu kemudian 255.255.255.0. Ini subnet masknya. Setelah subnet masknya, kita cari gerbang bentar, kalau ini dia berarti memakai gerbang yang ini ya, 10.1.1. Nanti kita spasi 10.1.1.1. Kemudian kita enter aja. Nah, karena sama, jadi kita arah panah atas. Nah, ini kita ubah aja, berarti ini yang ke router 3, dari router 2 ke router 3. Berarti ini diganti 30. Lalu ini karena gerbang dia waktu pertama lalui sebelum ke sini dulu ke router 3 ini, jadi ini 20.1.1.1. Kita enter. Sudah. Kalau untuk di router 2 ini kita hanya mengkonfigurasi 2 tujuan aja, karena dia kalau dari router ke router 3 ini kan langsung tanpa melalui gerbang. Kalau dari router 2 ke router 1 juga sama, dia tanpa melalui gerbang. Nah, kita atur di router 3 ini sama seperti tadi. Masuk dulu di konfigurasi terminalnya, lalu di sini IP root. Nah, di sini alamat yang dituju ada 3, yaitu IP gateway yang ini di router 1 ini, di switch 1 ini, lalu IP gateway yang kedua ini, lalu kemudian ada router yang di router 2. Kenapa ini dihitung? Karena ini melewati gerbang 1 ini, yang gerbang pertama ini. Kita coba buat.
Nah, di sini berarti 192.168 dan titik 10.0. Nah, ini kita buat defaultnya titik 0. Kemudian masukkan subnet masknya. Subnet masknya itu 255.255.255.0. Kemudian spasi lagi. Gerbang pertama yang kita lalui yaitu di router 2 di alamat IP router yang ini 20.1.1. Kemudian enter. Nah, sama seperti tadi, kita coba arah panah atas. Dia akan menulis ulang. Nah, di sini kita ganti alamat IP root-nya itu jadi 20 networknya 20.0. Sama ini gerbangnya 20.1.1.1. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita konfigurasi yang ke router. IP root yang ke router. Nah, ini kita tulis 10.1.1.0. Kenapa titik 0? Karena dia itu nyari networknya. Nah, ini kan subnetnya di 2. Jadi kita cari alamat networknya. Jadi dibuat 0 semuanya. Walaupun di sini ditulis berapapun, di sininya 0. Karena dicari alamat networknya. Ini kemudian subnet masknya lalu 255.255.0 lalu kemudian dicari gerbangnya. Gerbangnya ini sama seperti yang di atas. Kenapa dia 255.255.255.0? Bukan di kelas A seperti 255.0.0 karena dia mengikuti konfigurasi yang di bagian atas ini. Nah, kemudian kita enter aja. Nah, setelah itu coba kita silang. Nah, itu untuk di routing pada bagian routing statik. Coba kita kirim paket datanya. Nah, dia masih valid. Nah, ini dia sudah successful. Walaupun dia berbeda IP network, tapi kalau dia udah diubah konfigurasi di routing statiknya, dia akan berhasil. Ini masih valid. Kita ulangi aja. Nah, dia udah successful. Pasti dia udah successful semua. Kita ulangi. Nah, udah successful. Kita delete. Kita ulangi seperti tadi. Dia udah successful. Jadi gunanya routing statik itu, konfigurasi routing statik, dia itu untuk mengkonfigurasi pada alamat yang berbeda agar bisa terhubung. Sebelumnya kan ini alamatnya berbeda ya, ada yang 10.2, 20.2, 30.2, itu kan nggak bisa kita kirim, walaupun dia udah tersambung dengan router, walaupun udah tersambung dengan router kan networknya berbeda. Jadi kita buat buat routing statik supaya bisa terhubung. Nah, kalau di routing RIP ini lebih gampang lagi. Di routing RIP ini kita konfigurasinya cuma menggunakan alamat-alamatnya aja. Jadi nggak usah kita lihat gerbangnya yang mana, tujuannya yang mana, enggak. Kita konfigurasi alamat IP-nya aja. Ini kan tadi routing statik. Nah, kita masuk di routing RIP. Sebelumnya kita hapus dulu pengaturan routing statiknya, masuk di routernya, kemudian di config. Nah, di config ini ada routing. Nah, di dalam routing ini ada sub statik. Nah, statik ini kita hapus saja. Nah, ini untuk router 1. Kemudian di router 2 kita masuk di config, lalu statik, kita hapus saja pengaturan konfigurasi tadi. Nah, ini di router 3. Di router 3 ini kita hapus saja statiknya.
Nah, coba misalnya ini kan udah terhapus nih konfigurasinya. Coba kita kirim lagi. Apakah dia tetap bisa successful atau dia gagal. Coba kita kirim paket data. Nah, dia violet ya. Karena konfigurasi tadi udah kita hapus. Nah, coba kita buat dia successful lagi dengan menggunakan routing RIP. Nah, caranya gimana? Kita masuk dulu di konfigurasi router, lalu CLI. Nah, ini kita udah masuk di konfigurasi, udah dimasuk di konfigurasi terminal. Nah, caranya itu kita masuk dengan perintah routing RIP. Router RIP. Kita masuk di pengaturan router RIP. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini udah masuk di pengaturan konfigurasi router. Router RIP, lalu kita masukkan networknya. Network. Kalau tadi kan kita harus nyari gerbang dan alamat tujuannya ya. Kalau ini kita hanya men-setting alamat IP yang ada pada media tersebut. Misalnya di router ini kita buat IP network. Networknya itu 10 titik. Nah, karena dia itu nyari networknya, berarti ini tuh 10.1.1.0. Bisa juga titik 10.0.0.0 karena dia nanti akan default seperti ini di konfigurasinya. Oke, sebelumnya coba saya liatin dulu show konfigurasi yang ada pada router. Coba kita N aja. Kita keluar dulu di mode konfigurasi routernya. Kita N dengan perintah N. Enter lagi. Nah, coba saya lihat konfigurasinya. Nah, di sini caranya show IP router. Kemudian enter. Bukan soal router ya. Coba. Nah, ini show IP root. Nah, di sini yang akan kita konfigurasi ada dua berarti, yaitu 10.00 ini dan selanjutnya. Lalu kemudian ada 192.168.10 dan selanjutnya. Yang ini tadi, ini masuknya ke interface yang tadi yang udah kita konfigurasi di awal, portnya itu. Coba kita masuk di konfigurasi terminal, MCT, lalu enter. Nah, itu kita konfigurasi dua port ini tadi. Yang pertama yaitu dengan menggunakan, kita masuk dulu di konfigurasi routernya dengan perintah router RIP, kemudian enter, kemudian network yaitu 10 titik, kita tulis saja yang label ini ya, yang di label 10.1.1. Nah, ini karena ya satu ini untuk router, jadi kita buat 0 aja, 0 supaya untuk default router networknya. Kemudian enter. Nah, kita tulis ulang lagi network 192.168.10.1. Nah, ini tulis titik satu aja, ini default networknya. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita tulis subnet masknya juga ternyata. Salah ya. Coba ini saya tulis ulang ya. Kita tulis subnet masknya juga. Karena ini satu di kelas C, maka memakai subnet masknya 255.255.0. Kemudian enter.
sana ya. Bentar ya. Oh benar tadi ya. Kita nggak memakai subnet mask untuk di routing RIP. Jadi ini udah buat ya. Kita nggak memakai subnet mask. Coba kita silang aja. Lalu kita masuk di CLI-nya. Nah ini udah masuk di konfigurasi. Kita masuk di pengaturan routing RIP dengan menggunakan router RIP. Kemudian enter. Nah ini kita udah masuk. Lalu kita masukkan alamat networknya. Di sini ada 3 port. Nah yang port yang pertama yaitu 10.1.1.0, 10.1.1.0, kemudian enter. Kemudian network yang kedua itu 20.1.1.0, kemudian enter. Yang ketiga yaitu network 92.1.20.1, kemudian enter. Setelah itu kita close window, kita masuk di router ketiga. Router ketiga ini sama seperti tadi, karena dia hanya menggunakan, hanya ada 2 port. Coba kita konfigurasi, masuk di router RIP dulu, router RIP, lalu kemudian masukkan networknya. Di sini networknya yaitu 20.1.1.0, kemudian enter. Lalu networknya selanjutnya yaitu 192.1.30.0.1. Kalau untuk router RIP itu kita tulis ulang default gateway-nya, dan enter. Dan silang aja. Nah, coba kita mengirim paket data seperti tadi, apakah berhasil? Coba dari PC yang pertama ke PC kedua, nah, dia langsung successful. Dari PC 1 ke PC 3, nah itu udah successful. Kemudian dari PC 2 ke PC 3, nah dia udah successful. Jadi kalau di routing RIP itu dia tidak menggunakan tujuan alamatnya dan juga gerbang pertama yang dituju. Nah, kalau itu untuk pada routing RIP itu hanya menggunakan konfigurasi dari portnya. Misalnya di sini ada router 1, dia itu hanya 2 port. Jadi dia konfigurasinya yaitu yang pertama 10 ini, 10 dan seterusnya, kemudian ada 192 dan seterusnya. Itu untuk routing RIP. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, kalau misalnya kita ingin buat alamat IP-nya itu random. Nah, di sini ini kan kita masukin secara default ya. Secara manual ya. Kalau kita ingin buat alamat IP-nya ini random, kita buat dulu di pengaturan routernya sini. Nah, ini kita coba scan aja. Kemudian kita masuk di konfigurasi terminal lagi. Nah, coba kita buat dia itu bisa dapat alamat IP secara random. Caranya gimana? Coba kita masukin bentar, dengan perintah ini IP DHCP, kemudian full, lalu kita beri namanya bebas, misalnya DHCP full A, kemudian enter. Nah ini udah masuk di konfigurasi DHCP. Kita masukkan networknya aja. Networknya ini yang berada di switch ini, alamat gateway-nya. Coba kita
masukin 192.168.10 titik berapa ini kan titik 1, kita buat networknya titik 0 karena supaya bisa dipakai semuanya, titik 1, titik 2, titik 3. Jadi kita buat mulai dari 0, kemudian spasi. Nah, di sini masukkan subnet masnya 255.255.255.0. Nah, setelah itu enter. Nah, selanjutnya kita buat defaultnya. Defaultnya itu default alamat gateway yang ini, yang di sini. Ini IP gateway itu sama dengan default gateway. Jadi kita masukkan aja 192.168.10.1. Nah, ini alamat default gateway-nya. Jadi ini nggak bisa dipakai di PC berapapun di sini. Jadi alamat untuk switch ini untuk alamat defaultnya. Coba kita kemudian masukkan kemudian kita enter aja. Bukan, kita tulis dulu default gateway-nya. Default router. Dengan menggunakan default router. Nah, ini untuk membuat pengaturan bahwa IP ini nggak bisa dipakai di PC manapun. Coba kita enter. Nah, sudah. Coba kita silang. Nah, ini tadi kan pengaturan IP-nya masih manual. Coba kita buat dia tuh random. Dengan mengklik DHCP ini. Nah, nanti dia akan dapat alamat IP-nya secara random. Coba kita kirim paket data. Nah, dia tetap berhasil. Gitu. Coba kalau misalnya saya tambah device, misalnya PC lagi di sini. Coba kita pakai Strike. Nah, coba kita buat IP konfigurasinya di DHCP. Nah, dia udah dapat. Coba kita kirim paket data. Nah, tapi masih violet. Tetap violet ya. Nek konfigurasi router zip iki apa itu semua network di jaringan itu harus masuk, tidak cuma yang terhubung sama routernya langsung. Semua. Jadi semua network itu dimasukkan di konfigurasinya semua router. Oh, iya. Tidak cuma yang nyambung langsung. Iya. Coba ini. Ini tadi langsung otomatis ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Muhammad Abila, gimana? Izin bertanya, Mas. Kalau yang tadi ini kan pengkonfigurasiannya kan menggunakan CLI terus. Nah, itu apa kita memang harus selalu menggunakan CLI atau bisa langsung menggunakan fitur yang ada di desktop setiap PC atau routernya itu, Mas? Soalnya
takutnya kalau nggak sering-sering dilatih itu kita lupa sama source code-nya Mas untuk mengkonfigurasi setiap router dan device-device tersebut Mas. Terima kasih. Oke, Mas Benny mau jawab? Oke, sebetulnya bisa aja kan di konfigurasi apa itu? Di kalau routernya diklik itu kan ada tab yang config itu ya. Itu bisa aja dipakai. Cuma biasanya kalau ujian tab yang config itu dikunci. Jadi usahakan kalian belajarnya itu yang CLI-nya ya. Nah, yang sekarang dibuka Niko itu kan tab config ya. Itu kalau biasa memang bisa dipakai, tapi kalau ujian biasanya tab itu dikunci. Ya, benar. Jadi kalau misalnya Budiah ngirim file itu biasanya di sini tuh nggak bisa, config-nya kita tuh di kunci gitu. Jadi kita harus mau nggak mau harus konfigurasi lewat CLI. Kalau di dunia nyata kan kita masuk ini kan langsung di routernya kan, bisa di desktopnya ada langsung. Kalau di dunia nyata kan kita harus konfigurasi lewat komputer. Misalnya eh, nah ini kita konfigurasi lewat sini kalau di dunia nyata di laptop. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Mas mau melanjutkan pertanyaan yang tadi. Uh, kan kemarin yang sebelum-sebelumnya itu materi sebelumnya ketika saya coba setelah kelas praktikum maupun kelas tatap muka itu saya mencoba untuk mengerjakan lewat CLI itu bisa Mas. Cuma setelah 1 minggu lah saya tidak mencoba lagi tuh udah lupa Mas. Nah itu tipsnya dari Mas Tingko dan Mas Beni ini apa ya Mas supaya misalnya nanti kita takutnya kan nanti lupa lagi gitu loh Mas. Kayak tadi nih mungkin saya masih ingat nih sekarang tapi takutnya nanti minggu depan udah lupa lagi kena ketumpuk materi-materi yang baru. Apa memang harus dilatih setiap hari atau gimana? Kalau dilatih setiap hari kan berarti kita harus latihan banyak banyak materi juga kalau begitu Mas. Mas Benny mau jawab? Ini sebetulnya apa ya? Kalau kalian lupa perintahnya itu sebetulnya bisa, nggak usah dihafal. Soalnya di CLI-nya pakai tracer itu sudah ada fiturnya. Coba kalau misalkan kalian di CLI itu kalian ketik tanda tanya, nanti kan langsung keluar semua pilihannya itu. Itu bisa dipakai buat apa ya? Kalau kalian misalnya lagi ngetik ini terus bingung, wah selanjutnya harus ngapain? Ketik aja spasi terus tanda tanya gitu. Nanti langsung keluar pilihannya apa aja. Baik Mas, terima kasih Mas. Kalau Oke, dari sama-sama. kalau dari aku sih kalau misalnya setiap materi dari dosen atau dari asprak biasanya tak catat di note. Nah, itu tak catat alur-alurnya gitu, alur-alur konfigurasinya. Jadi perintah-perintahnya aja tak catat. Gitu. Biasanya kan kalau habis kelas perintah-perintahnya tak kirim ya kalau konfigurasi itu. Kayak mulainya dari apa, kita enable dulu masuk di konfigurasi terminal, terus pokoknya perintah-perintahnya dicatat aja gitu. Aku juga nggak hafal, kadang lupa-lupa perintahnya. Ya karena kita banyak tugasnya itu banyak, nggak cuman matkul ini aja kan, ada matkul yang lain. Jadi ada prioritasnya gitu. Kita nggak bisa langsung hafal semua. Mas, terima kasih Mas. Ya mungkin ada pertanyaan lagi.
Oke, kalau misalnya udah nggak ada, mungkin aku tutup aja ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah join di Meet kali ini. Mungkin ini pertemuan ke-12, lalu besok udah libur ya, libur weekend. Nah, sebelum saya tutup, terima kasih semua yang udah hadir. Maafkan kalau misalnya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. link absennya saya kirim. Absen absen.